Marilah kita awali jalan salib kita dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Maka yang dari Roh Kudus, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah Engkau di antara wanita, dan pujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Supaya pertaslah kami menjadi janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Tiga satu C. Marilah kita buka Mari Bakti halaman 129 nomor 31C. Marilah kita doakan bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami dan untuk gereja-Mu yang sedang berziarah menuju Bapa. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Bapa yang suci. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Kau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarlah kami untuk
menjadi sabar. Biar kami tidak ada cinta kepadamu, mempunyai bersikap sopan, tidak salah dan rasa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena salib suci-Mu, Tuhan Yesusnya. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita kepada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami ketakutan untuk mengambil salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak. Lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Ku. Dengan rela salib yang berat, hukuman Tuhan kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa, itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun, kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk menjadi Menjadikan kami buka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus," kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan, meski kecil, sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami takut kepada salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat makin damai. Menurut aku, Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Engkau. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita,
Ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi kurban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Ya Tuhan, Semoga dan berkah membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau buat bagi saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untukku. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun, dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah kami orang berdosa. perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban.
Janganlah kami menjadi kecil hati, bela Perhentian ke-9. Yesus jatuh 3 kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Puncak Gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertaubat, ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Karena hasratmu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Engkau kuatkan semangat kami. Bila kami putus asa dan ingin menyerah, ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas pendaraan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Ya Tuhan, pada kami Betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban hati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami, ya Allah, kasihanilah kami.
Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau menghapus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencapakan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun, menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara sesuai. Tuhan, kami lemah, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tiga jam lamanya, Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Namun, ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Ya Yesus yang maha baik, Ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Tolonglah agar kami dapat menunjukkan balas kasih, khususnya bila cinta-Mu untuk pengorbanan. Yesus yang taat kepada Bapa, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya, dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sebagai tanpa pamrih, setia karena percaya pada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladani cinta-Mu, bukan hanya kata-kata, tapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu, kami berseru, kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Allah, kasihilah kami yang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita. Maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makan, seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya pada Dikau yang sudah bangkit. Meskipun kami masih di jalan salib, Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami dengan mengikuti jalan salib Putra-Mu, menjadi rela untuk memanggul salib yang setia dan tekun, serta rela mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan.
dan pengetahuan Kristus Tuhan kami.